yang pada mulanya saya agak dendam. Kenapa tuh Pak dendam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa, kali ini kita perdana podcast untuk pembukaan atau launching podcast bersama bintang tamu kita yang spesial atau istimewa bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Solok Selatan, Bapak Dr. Andus Asril. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Anastasia Destika dari kelas 11 F1. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah kondisi kita sekarang baik, sehat dan ceria begitu. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast ini dan menjadi tamu perdana yang datang ke podcast ini sekaligus launching podcast. Sebelumnya podcast ini adalah Semansa Bacarito. Bagaimana perasaan Bapak menjadi bintang tamu pertama yang datang ke podcast kali ini? Atau sebelumnya Bapak sudah pernah podcast gitu Pak? Terima kasih. Pertama-tama ucapan selamat kepada mungkin bidang literasi dan bidang komunikasi yang telah mencoba meningkatkan dari mulai kegiatan-kegiatan yang sifatnya semacam kewartawanan. Sekarang kita lanjutkan lagi dalam bentuk podcast kali ini. Ini mungkin edisi perdana kita SMA Selatan. Jadi kita ucapkan selamat kepada tim yang telah membentuk podcast ini sehingga literasi, wawasan untuk ke depan itu akan lebih baik. Dan mungkin bagi saya ini mungkin kalau bentuk wawancara resmi di studio baru ini yang pertama ini. Berarti Bapak baru pertama kali podcast di Semansa Bacarito ini. Ya. Bapak kan sudah menjadi kepala sekolah dari tahun 2019 sampai pada saat ini dan akan memasuki masa purna bakti. Sebelumnya kan Bapak sudah lama. Bagaimana sih Pak perjalanan Bapak menjadi seorang pemimpin di SMA Negeri 1 Solok Selatan ini? Kita masuk di SMA 1 ini kan 2019. Dan sebenarnya itu sudah beberapa sekolah yang sudah kita jalani, kita alami. Ini adalah sekolah saya yang ke-7. Dari mulai saya pertama jadi guru sampai jadi kepala sekolah, ini kepala sekolah yang ke-7 yang saya jalani sebagai pegawai negeri, sebagai abdi negara, dan sekolah yang ke-6 saya sebagai kepala sekolah. Kita mulai dulu menjadi kepala sekolah berawal dari swasta tahun 1997. Berarti sudah lama. Cukup lama ya. Iya. Sebelum itu Ananda belum lahir lagi kan? Belum Pak. Sebelum itu saya sudah jadi kepala sekolah, kemudian dipercaya di negeri dari berbagai satu sekolah ke sekolah lain. Karena ini adalah kampung kita di Solok Selatan. 2012 kita minta pindah Solok Selatan. Pada awalnya mungkin hanya cita-cita cukuplah di sekolah sebagai guru. Tapi nampaknya amanah masih dipercaya kepada kita. 2014 kita diangkat kembali menjadi kepala sekolah di sekolah SMA 9 dengan izin Allah, dengan takdir Tuhan yang pada mulanya saya agak dendam. Kenapa tuh Pak dendam? Saya tahun 1990 saya tamat kuliah. Saya minta honor saja di SMA itu nggak dapat. Honor saya nggak dapat. Saya tanamkan dalam saya kembali ke SMA 1 ini. Saya tahu amanahnya bukan jadi guru honor, tapi sebagai pemimpin di SMA 1 ini. Dendam saya terbayarkan, alhamdulillah. Tapi dendam sini boleh kan? Bukan dendam yang dilarang kan? Ya. Kan Bapak sudah lama nih menjadi seorang pemimpin sampai sekarang. Prestasi apa saja yang masa pemimpinan Bapak ini? Di awal kita melangkah ke SMA Selatan mungkin di tengah-tengah keraguan sejumlah pihak begitu. Maklum kita dulunya sekolah kecil, sekolah baru, belum nampak prestasinya di tengah-tengah keraguan. Tapi dengan kebersamaan kita dengan Bapak Ibu Guru, dengan seluruh stakeholder, OSIS, komite, kita mencoba menanamkan, mencanangkan satu tekad
bagaimana SMA 1 ini yang sudah cukup tua, ya sekarang sudah memasuki usia yang ke 50, dia tahun 78 berarti sudah 47 tahun kita bisa berkiprah tidak hanya lokal, tapi kita mencoba bercita-cita bagaimana sekolah ini menjadi rujukan, menjadi bagaimana tujuan orang untuk menitipkan anaknya ke sini. Maka berdasarkan itu kita coba menata baik akademis maupun non akademis, kurikuler dan ekstrakurikuler. Dan alhamdulillah dengan bimbingan dan ridha Tuhan dengan bersama kita, dari hari ke hari kita bisa mewujudkan itu. Di bidang akademis mungkin dahulu ke Jawa itu mimpi agak sulit diwujudkan oleh siswa kita. Tapi alhamdulillah pada hari ini perguruan tinggi di Jawa itu hal-hal yang biasa saja. Bahkan tamatan akademis kita di atas 80% itu melanjutkan ke perguruan tinggi umumnya negeri. Dan bahkan beberapa perguruan tinggi favorit seperti di UI, yang agak sulit mungkin di Unhan, mungkin juga di sekolah-sekolah kedinasan. Kalau fakultas kedokteran sudah langganan kita, ini yang di akademik. Dari segi non akademik, sama kita saksikan, kita sudah mencoba berbicara secara tingkat daerah, lokal, bahkan nasional. Beberapa kali perwakilan kita baik atletik maupun paskibraka, kemudian juga olahraga lainnya, kita bisa tampil di tingkat nasional. Bahkan alumni kita dari tahun 2021 kita secara rutin bisa mengirim alumni kita untuk kuliah di luar negeri. 2021 kita kirim 2 orang ke Jepang, 1 ke Cina. 2022 kita 3 orang ke Cina, 2023 4 orang, dan 2024 ini ada 7 orang alumni 2023 yang berangkat ke Jepang itu. Ini tidak terlepas dari tekad siswa seluruhnya dan dukungan dari seluruh stakeholder kita, sekolah kita. Gitu. Dan kan selama prestasi-prestasi ini sudah banyak dikulik oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Selatan. Selama kepemimpinan Bapak ada nggak sih Pak yang belum tercapai atau yang diraih selama masa kepemimpinan Bapak ini? Bicara soal keinginan itu tidak ada batas. Apalagi kita untuk meningkatkan kepada yang lebih baik. Tapi dari segi apa yang kita mimpikan di awal kita masuk ke SMA 1 ini, ada 2 hal yang mungkin yang perlu kita tingkatkan lagi kinerja kita untuk mewujudkannya. Ini yang belum terwujud, memang berat. Tapi walaupun berat, kalau kita sungguh-sungguh pasti bisa. Pertama, kita bagaimana dulu memimpikan kita bisa masuk 1000 top ranking Indonesia. Sekolah terbaik, 1000 terbaik sekolah SMA Indonesia. Sampai hari ini kan belum bisa kita wujudkan melalui UTBK kita. Yang kedua, mimpi kita belum bisa tampil di tingkat nasional untuk kegiatan OSN. Dan memang ini sangat berat, tapi bukan tidak mungkin. Mudah nanti pengganti saya setelah ini akan bisa mewujudkan itu, alhamdulillah lah gitu. Dan kalau secara fisik kita lihat, ya kita tata, kita punya semboyan begini saja. Mungkin orang bisa bertanya, kenapa di SMA 1 orang agak tercengang juga dengan anggaran kita, kok murah bisa. Kita kan punya prinsip bagaimana berprestasi tidak harus mahal. Benar. Tapi alhamdulillah kita dari mulai kita masuk pada hari ini kan kita tidak terlepas dari partisipasi masyarakat orang tua. Tapi partisipasi masyarakat itu cukup ringan. Ada hal yang kita sangat meringan, tapi tidak bisa lepas itu akan tetap ada itu. Mungkin itu. Dan Bapak kan bentar lagi ya masuk ke masa purna bakti. Ada nggak Pak harapan Bapak di akhir sebelum masa purna bakti ini untuk kepemimpinan ke depannya dan untuk SMA Negeri 1 Selatan? Soal kita, insya Allah saya 5 bulan lagi saya akan memasuki masa purna bakti. Apakah akan di sini purna baktinya atau akan di tempat lain, itu tergantung pimpinan yang menentukan. Namun kita berharap ya, kita tidak akan merekomendasi si A, si B, tidak. Kita tidak akan memberikan arahan ini, tidak. Tapi bagaimana kita berharap SMA 1 ini tetap menjadi sekolah panutan. Kita tidak berkompetisi dengan kawan-kawan di Sulawesi Selatan. Kita berkompetisi bagaimana dari daerah lokal kita bisa mengepakkan secara global. Siapapun orangnya, siapapun yang akan diberikan amanah oleh pimpinan kita. Tapi yang jelas
bagaimana tetap SMA ini semakin hari semakin bisa mengantarkan siswanya, alumninya untuk mewujudkan cita-citanya gitu. Kan Bapak sudah lama. Bagaimana perasaan Bapak nantinya akan tidak di SMA 1 ini? Mungkin kan selama ini Bapak di sini dan bentar lagi kan Bapak masuki masa purnabakti. Saya 7 sekolah yang sudah saya jalani. Satu hal yang sangat mengembirakan saya di SMA 1 ini, bertemu antara ide saya, konsep yang saya inginkan dengan lahan yang akan menerima. Artinya apa? Ide saya, konsep yang sama ini saya impikan terwujud dengan adanya Bapak Ibu guru dengan siswa-siswanya. Ini suatu hal yang sangat mengembirakan dan sangat memuaskan saya. Ya selama ide saya mungkin tersendat, tidak muncul, tidak bisa dikembangkan. Dan salah satu adalah konsep-konsep yang selama ini saya impikan itu menjadi terwujud. Maka untuk itu saya bisa saja dimanapun saya berada dengan kondisi sekarang sudah terbiasa ya otodidak, saya bisa saja berkiprah di lain, tapi bagaimanapun apa yang saya alami di SMA 1 dengan kawan dengan segala suka dukanya, memang dari 32 tahun masa dinas saya yang paling di hati saya ya SMA 1 saat ini. Momen yang paling berkesan bagi Bapak selama berada di SMA Negeri 1 Solok Selatan ini apa aja sih Pak? Banyak momen yang berkesan, tapi saya tidak terbayangkan waktu saya pertama saya di SMA 1 ini. Saya masih ingat pada itu, tidak terbayangkan oleh saya selama ini. Begitu saya melakukan serah terima dengan kepala sekolah yang lama, pas hari pertama saya sini saya disambut oleh siswa-siswanya, dikasih kalungan bunga, ada acara, tidak tahu saya nama acara, tapi wah sekali ini cukup lama. Sampai hari ini masih terkesan oleh saya bagaimana kembang apinya pada itu di lapangan itu saya disambut. Dan itu menjadi tantangan saya membaca itu, begini harapan besar siswa SMA pada itu kepada saya yang harus saya wujudkan dalam bentuk karya nyata. Dan itu alhamdulillah bisa kita apakan, kita jawab itu. Mungkin di balik kemewahan waktu itu saya disambut yang tidak terbayang saya membaca di baliknya itu, ini ada harapan dan tantangan. Dan alhamdulillah mungkin itu yang terbaca oleh pimpinan kita di Capdin, di dinas yang sampai hari ini alhamdulillah saya masih tetap dipertahankan di sini. Kan kalau secara aturan dah lebih dari satu periode. Satu periode kan 4 tahun. Saya sudah 6 tahun. Yang kawan yang sama dengan saya sudah dimutasi, yang saya masih tetap dipertahankan di sini. Jadi itu aja. Dan prestasi Bapak kemarin ada yang di penghargaan di Solok Raya itu dalam bentuk apa Pak? Itu kita dinilai sebagai kepala sekolah yang inovatif dalam hal menciptakan iklim pembelajaran. Kita diberikan penghargaan oleh Dinas Pendidikan yang diserahkan melalui Solok Raya, melalui Kepala Cabang Dinas Wilayah 3 Solok Raya. Betulnya saya menandai ada beberapa dari banyak penghargaan yang saya peroleh, ada beberapa penghargaan yang saya agak menjadi terkesan bagi saya. Pertama, ada dulu penghargaan dari Bupati Solok sebagai kepala sekolah berprestasi Kabupaten Solok. Kemudian saya juga dapat penghargaan yang agak berkesan juga dari PGRI. Suatu masih jadi guru yang inovatif saya pada itu tahun 1999 saya diberikan penghargaan oleh PGRI Kabupaten pada itu. Dan ini di masa-masa di akhir saya akan menghabiskan masa pekerjaan saya dapatkan penghargaan ini kembali dari Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah Inovasi dalam menciptakan iklim pembelajaran di Solok Raya ini. Kita punya sebenarnya begini, sekolah itu tidak akan mungkin ada inovasi kalau tidak menyenangkan. Semua warga sekolah harus nyaman, gurunya harus nyaman, siswanya harus nyaman, dan kepala sekolahnya dan staf TU-nya seluruhnya nyaman. Kenyamanan inilah yang kita wujudkan walaupun dengan segala keterbatasan kita. Gitu. Dan mungkin Bapak sebagai tamu pertama yang datang ke podcast kita pada hari ini, dari awal tadi mungkin kita akan pembukaan podcast dengan
secara sederhana dengan pemotongan pita dan kue. Boleh Bapak untuk pemotongan pitanya dan kuenya. Terima kasih. Selamat atas anak-anak kami yang telah merancang ini. Mudah ini nanti akan lebih berkembang dan akan menjadi viral ya, sebagai Amin. sumber media bagi orang-orang untuk mencari informasi tentang SMA 1 Selatan. Ya. Nah. Ya, bismillahirrahmanirrahim.